Dan pemirsa untuk mengetahui informasi hari pertama UTBK, kita sudah bergabung nih bersama kita. Pemirsa ada rekan Amrina Rida di kampus Universitas Negeri Jakarta. Ya, selamat pagi Amrina. Bagaimana pelaksanaan UTBK hari pertama di sana dan seperti apa persiapan para peserta? Iya, Pram dan juga Anita, kalau kami pantau begitu ya pelaksanaan dari ujian tulis berbasis komputer ataupun juga UTBK SNBT di Universitas Negeri Jakarta pada hari ini nampaknya memang berlangsung dengan aman, lancar dan juga kondusif. Tadi kami melihat bahwa untuk sesi pertama ini sudah dilaksanakan, yakni dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat ataupun juga pada pukul 6 pagi tadi. Dan kalau kami hitung dan juga kami perhatikan, nampaknya sebentar lagi untuk pelaksanaan UTBK sesi pagi begitu ya akan selesai digelar sekira pada pukul 10.30 hingga pada pukul 11 siang ini. Dan kami tadi pun juga melihat begitu bahwa nampaknya dari pihak UNJ sudah melakukan sejumlah persiapan untuk nantinya membuat dan juga agar pelaksanaan UTBK yang berlangsung pada hari pertama ini berlangsung aman dan juga lancar, di mana tadi pun juga dilakukan adanya peninjauan langsung oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto bersama dengan tim panitia dari UTBK dan juga dari jajaran kampus UNJ, yang mana tadi pihak-pihak tersebut ini meninjau secara langsung dengan melakukan pengecekan di ruang-ruang kelas ujian, lalu juga pengecekan di ruang monitor dan juga comment center, dan juga berbincang ataupun juga berdialog dengan para orang tua siswa yang menemani anak-anaknya untuk melakukan ujian tulis UTBK pada hari ini. Dan tadi kami pantau juga bahwa nampaknya untuk pelaksanaan UTBK pada hari pertama ini berlangsung dengan cukup ketat, Pram dan juga Anita, di mana tadi di setiap ruang tentunya ada kurang lebih 4 hingga 5 petugas yang dikerahkan untuk memonitor para siswa, dan juga tadi sebelum masuk siswa pun juga dilakukan pengecekan secara fisik dan juga ada pengecekan melalui metal detektor begitu ya, sebagai salah satu antisipasi untuk nantinya agar para siswa ini tidak melakukan kecurangan. Dan juga Togi dan juga Anita, kalau nanti sesi pagi ini akan selesai sekira pada pukul 11 siang, nanti akan dilanjutkan dengan adanya sesi siang ataupun juga sesi kedua yang akan digelar pada pukul 12.30. Dan pada tahun ini untuk di Universitas Negeri Jakarta ini setidaknya ada lebih dari 35.000 peserta yang mengikuti proses UTBK hingga 10 hari ke depan begitu ya. Dan secara nasional sendiri untuk jumlah peserta yang mengikuti UTBK pada tahun ini pun jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tahun lalu ada 850.000, tahun ini ada 871.000 peserta, ada peningkatan 1,22%, yang mana nanti 800.000 peserta yang didominasi oleh siswa-siswi kelas 12 akan memperebutkan kursi di sejumlah universitas negeri di Indonesia yang mencapai 250.000 hingga 280.000 kursi. Tentunya kita harapkan agar pelaksanaan UTBK pada hari ini dan 10 hari mendatang dapat berlangsung dengan aman, lancar dan juga kondusif. Sementara demikian kembali ke Anda, Pram dan juga Anita. Terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda terkait suasana terkini di UTBK Universitas Negeri Jakarta. Selamat bertugas kembali Amrina. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Universitas Negeri Jakarta tahun ini kembali jadi salah satu lokasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Ya, jumlah peserta tahun ini mencapai 35.000 orang. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto meninjau langsung peserta di hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT 2020. Mendikti Saintek menyemangati para peserta dan berharap peserta bisa mengerjakan ujian dengan jujur dan lakukan yang terbaik. Jumlah peserta UTBK di UNJ mencapai 35.000 peserta. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pagi pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan sesi siang yang dimulai pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah peserta secara nasional pada tahun ini mencapai 870.000 orang yang tersebar di berbagai provinsi.
Pemirsa, Hari Kartini dirayakan oleh seluruh perempuan Indonesia dengan beragam cara. Ya, seperti 6 peselancar perempuan difabel di Badung, Bali yang berselancar mengenakan kebaya. Ayu Intan Melisa Maharani bersama 5 rekan peselancar lainnya yang tergabung dalam tim Korti. Dev Surfer di bawah binaan Yayasan Korti bersiap berselancar di atas ombak pantai Kuta Badung. Mereka terlihat berbeda dengan peselancar lain yang seharusnya mengenakan pakaian khusus olahraga air, namun mereka justru mengenakan pakaian khas Nusantara yakni kebaya. Berselancar mengenakan kebaya adalah salah satu bentuk ekspresi menghormati tokoh pahlawan perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini. Yang lebih membuat kagum, 6 peselancar perempuan ini adalah penyandang disabilitas tunawicara. Mereka berkesempatan mengikuti Kartini Go Surf sebagai ajang ekspresi dan kesetaraan. Ayu, kalau sulit enggak? Enggak susah, karena sudah terbiasa, sudah 4 kali ikut acara syuting. Kesulitannya apa? Kalau misalnya Susahnya di mana? Pas ombak gede gak bisa menguasai, kena pasir gitu. Pasir. Caranya meriah, seru, antusiasme para peserta juga luar biasa sekali. Apalagi kita juga ada para peserta difabel, peserta tuli. Saya lihat juga mereka semangatnya luar biasa. Kesulitannya biasanya kan kita pakai baju yang khusus untuk surfing, baju berenang yang didesain khusus. Tapi kali ini pasti kayak kebayanya lepas atau terhempas ombak. Tapi itu tantangannya sih Kak, jadi setiap kayuhan kita itu selalu ada semangat dalam diri kita, ayo next ombak pasti bisa. Kartini Go Surf juga diikuti oleh belasan peselancar perempuan Bali lainnya. Berselancar dengan busana khas ini menarik komunitas fotografer untuk mengabadikan aksi mereka yang hanya digelar setahun sekali. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Di tengah terik matahari dan beratnya hidup, semangat Kartini masih menyala. Ya, bukan di balik meja, tapi di atas tumpukan bata merah. Sejumlah emak-emak di Banjarnegara, Jawa Tengah bertahan menjalani pekerjaan berat demi keluarga meski upah yang diterima ini jauh dari kata layak. Panas terik matahari tak menyurutkan langkah para perempuan tangguh di Desa Panggisari, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan pikulan di bahu, satu persatu batu bata mereka angkut dari area pembakaran menuju bak truk. Kerjaan berat yang selama ini identik dengan kaum pria, kini jadi nafas kehidupan mereka. Bahkan telah mereka jalani belasan hingga puluhan tahun. Tak mengeluh, tak berhenti, dalam sehari mereka mampu memindahkan ribuan hingga puluhan ribu bata merah. Namun di balik kucuran keringat, setiap bata yang diangkut hanya dihargai Rp20.000. Kerja keras mereka seakan tak sebanding dengan nilai yang diterima. Harapannya ya harus maju lah, maju ke depannya harus maju. Itu saya kan jadi kuli, kalau itu banyak niku ya gimana lah. Buat ekonomi saya, ntar lebih kalau cucu minta duit ya saya bisa ngasih sama cucu kayak gitu. Meski risiko kesehatan dan lelah terus mengintai, mereka tetap bertahan. Keikhlasan menjadi kekuatan demi dapur yang harus tetap mengepul. Di Hari Kartini ini, suara mereka mungkin tak terdengar nyaring, namun perjuangan mereka nyata. Para perempuan berharap ada perhatian lebih agar nasib buruh kecil seperti mereka tak lagi terpinggirkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.